Oke, halo semuanya. Kenalin gue Naufal Sabilana Rabbani, SPI Batch 2020, Batch 2020. Yang kali ini bakal jadi MC buat SP Talkover di yang episode kedua ini. Dan bersama narasumber kita pada kali ini itu ada Kak Ayu. Boleh Kak Ayu perkenalkan dirinya? Halo semuanya, saya Raihana Ayu, angkatan 2010. Biasanya sih dipanggilnya Kanena bukan Kak Ayu. Teh Oh kan, Nena bukan Teh Teh Ayu. Nena. Oke, siap. Agak jauh sih dari nama aslinya. Kok bisa jadi Teh Nena? Karena dulu kebetulan waktu saya lahir, bapak saya ngefans sama penyanyi ada yang namanya Nena. Jadi dia asal aja, ya udah maunya anaknya dipanggilnya Nena. Oh, tapi hampir mirip tau. Kayak Teh Raihana sama Nena. Nena, Oh iya. iya. Ada sedikit-sedikit. Iya, mirip-mirip lah. Iya, oke. Nena tuh berarti di FTG waktu itu angkatan 2010 ya? 2010 di FTG-nya masuknya 2010. Nah, terus masuk SPI juga ya? Kebetulan dulu Ah, saya termasuk yang awal-awal SPI dibentuk tuh saya ada di oh dalamnya. Dulu iya tuh saya benar juga. jadi sekretaris kalau nggak salah. Saya Oh udah jadi lupa sih. sekretaris. Uh, Aku mau nanya nih Teh. Kan Teteh itu FTG. Dan ya, kayak FTG kan kayak mempelajari tentang kebumian, kayak lebih ngarahnya juga ke tambang, ke minyak. Terus aku iya. lihat di LinkedIn-nya Teteh nih, kok bisa tiba-tiba jadi Human Resource Development gitu. Dan di Citibank, terus sekarang bisa sampai di Mitsubishi juga. Kok bisa gitu? Teh? Iya, betul. Jadi tuh emang kan waktu itu lulus tuh tahun 2014, 2015 kan ya. Hmm. Nah, pada saat itu tuh memang kan waktu itu kondisi di bagian geologi khususnya kan kita nih kan sangat spesifik ya mata kuliah pelajaran kita nih. Jadi Oke, untuk referensi. untuk ke dunia kerja pun itu hanya perusahaan spesifik saja yang ada gitu kan. Nah, pada saat itu kalau misalkan kalian ingat itu waktu itu lagi ada krisis di bagian oil company di mana itu Oh, banyak iya. yang akhirnya freeze recruitment, terus juga di bagian batu bara itu juga banyak yang ya bisa dibilang ada yang bertahan ada yang enggak gitu kan. Jadi emang pada saat itu kondisinya tuh lagi pusing banget gitu kan. Nah, kebetulan saya nih ikut job fair di ITB waktu itu bareng teman-teman Oke. seangkatan lah kita ke sana. Terus saya Ah, ngelamar lah tuh ke perusahaan yang saya pengenin kan. Sama terus terakhirnya nih ini agak lucu sih. Jadi saya sisa satu gimana? CV gitu kan di tangan. Oke. Saya nggak tahu mau dibawa pulang atau enggak. Terus saya ngeliat ada satu booth warna biru. Saya nggak tahu dan saya nggak baca apa boothnya. Saya cuma Hmm. taruh aja ya udah taruh aja deh CV-nya di sana Kayak gitu. terakhiran aja gitu ya. Malah iya kayak ya udahlah daripada gue bawa pulang nih udah gue print banyak-banyak Ah, taruh aja lah gitu kan. oke. Malah dia yang manggil gitu pertama kali. Malah dia yang manggil saya terus habis itu ternyata itu Citibank gitu Hmm. kan. Dia panggil Ya, saya terus Citibank. habis itu interview ternyata di situ awalnya tuh hanya untuk internship atau mungkin bisa dibilang kontrak pegawai kontrak gitu Oke, doang kan karena ya. mereka lagi cari replacement gitu kan. Terus saya mikir ya udahlah sambil nunggu untuk dapat di bidang geologi daripada gue nganggur udah lulus gitu kan lumayan ya ada income dari Citibank dan Iya, bener harganya juga banget. lumayan untuk kontrak dia cukup tinggi kan salarinya kalau di Citibank. Jadi ya udah ambil aja sekalian pengen tahu dunia kerja tuh kayak gimana sih gitu kan Nah, overall. sekalian mengisi waktu luangnya juga. Betul. Nah, Jadi ya udah saya ambil di sana, ditaruhnya di bagian HR. Ya tapi udah dari ya, situ kerja di sana. Nah, habis itu sejak dari sana, nah setiap saya ngelamar kemanapun saya ditariknya ke HR. Karena saya pengalamannya di oh HR ya, paham, gitu. paham. Aku kira tuh awalnya kan lihat di LinkedIn-nya Teteh tuh emang Hmm, kebanyakan HR kan. Nah, aku iya pikir emang betul. dari dulunya HR, aku juga mikirnya sampai kayak di SPI-nya juga mungkin HR kali ya dulu gitu. Enggak, bukan Iya, justru sekretaris. Ini sekretaris. sebenarnya saya nggak memplanningkan untuk ke HR sama sekali, Ah, tapi tiba-tiba jalannya dicemplunginnya ke sana gitu. Saya udah tapi coba ngelamar ke ah, dulu pernah saya dipanggil sama ConocoPhillips, terus mm-mm. karena dia lihat
CV saya pernah bekerja di HR, saya pengen ditariknya ke HR juga di sana gitu. Oh, Cuman balik oke. lagi karena waktu itu di sana lagi krisis sampai si general manager itu waktu saya interview dia sampai bilang gini kalau di perusahaan kami nih yang kerja di rig yang di offshore itu semua sekarang sebagian besar dipindahin ke kantor pusat karena harga minyak lagi nggak mumpuni. Jadi untuk bekerja di ConocoPhillips saat ini peluangnya itu belum ada untuk permanen. Dia bilang gitu. Mungkin sampai Ya. tahun 2016 dia bilang kayak gitu karena Pada saat jujur itu kita di ya. sini lagi pengurangan karyawan besar-besaran. Dia bilang gitu. Cuman kita butuh untuk keseharian makanya kita mau ngerekrut untuk yang kontrak-kontrak aja dia bilang gitu. Nah, saya berpikir waktu itu saya masih ada di Citibank tuh waktu dipanggil ConocoPhillips ya mendingan di Citibank dengan salary yang lebih besar sama-sama kontrak gitu kan ya Iya. udah saya tolak yang Conoco saya ambil tetap di Citibank sampai berharap ke depannya tuh ada lagi peluang di bidang geologi gitu tapi Oke. ternyata malah jalannya ke HR lagi jadi ya udahlah mungkin emang rezekinya di sini. Emang hidupnya mengarahkan untuk bekerja sebagai HR ya. Iya, kayaknya emang kayak begitu gitu. Kalau saya inget-inget dulu tuh waktu lulus kan kalau jujur aja ya semua anak geologi tuh pasti idealis. Oh Maunya ke oil ya, paham company. paham paham. Nah, maunya ke oil company, ke tambang, maunya kalau nggak geotermal kan sekarang Iya dari benar. dulu juga geotermal potensi yang baik kan gitu. Cuman ya gitu. Kalau udah masuk dunia kerja tuh Gak ada yang kadang tahu di ya. luar dugaan. Kayak tiba-tiba yang tadi juga sih lucu yang Nena yang pertama itu yang Citibank. Padahal itu sisi Iya, terakhiran kayak oh ya udah CV daripada bener-bener dibawa terakhir. pulang gitu kan. Iya beneran demi Allah waktu itu saya ngomongnya aduh nih males banget nih bawa satu pulang yang mana ya terus ada warna biru saya lagi ngelewatin di samping kanan saya ya udahlah taruh aja di situ saya pun nggak ngasih ke HR yang standby di sana jadi dia sediain kayak kerdus gitu saya lempar aja CV-nya ke dalam kerdus itu gitu loh kayak ya udahlah taruh aja gitu Oke. nggak tahu nih perusahaan apaan nggak tuh dia yang manggil pertama kali gitu. Malah justru yang merubah semuanya tuh dari boot yang biru itu ya. Iya, nggak ada yang tahu kan. Gak ada Padahal yang waktu tahu sih. waktu di job fair tuh saya ngarepin setiap kali saya masukin CV berdoa ya Allah panggil gitu di perusahaan yang saya pengen gitu. Oke, keren banget sih dari perjalanannya kayak seru sih sama lucu dan unik juga. Iya, benar. Iya, Kayak emang di luar planning tapi di ya luar udah planning. gitu kan. Tapi Bener-bener fine surprise ya. aja gitu Iya. tahu-tahu ada di bidang ini. Nah, Gitu. sebagai HR nih Teh, aku pengen nanya sebagai Hmm. uh, orang yang awam di dunia pekerjaan, HR Hmm. tuh biasanya perusahaan-perusahaan mencari apa ya pekerja baru untuk di perusahaannya tuh yang kayak gimana sih Teh? Umumnya kalau untuk Iya. fresh graduate pasti karena kan gini, kan kalau kalian pada ngeh nih kadang suka ada rekrutmen jurusan manapun boleh daftar untuk posisi tertentu misalkan ada posisi admin accounting boleh dari jurusan accounting atau jurusan teknik engineering lainnya gitu kan. Nah, kadang kan kita suka mikir, emang bisa ya dari engineering tuh ke accounting gitu. Dulu saya waktu di HR juga gitu mikirnya, emang bisa ya. Jadi, yang memang dibutuhkan untuk fresh graduate masuk ke perusahaan itu yang pertama adalah kemampuan adaptasinya. Apakah dia bisa Beradaptasi. cepat nih adaptasi dengan lingkungan kerja? Karena sangat berbeda dengan kuliah gitu loh. Iya, benar-benar. Ya kan kalau di kuliah kita kan dikasih tugas yaitu bebannya mungkin dari 100 cuman neti 20 lah gitu gimana elonya aja mau rajin apa enggak gitu kan. Kalau di kantor enggak ada deadline gitu kan. Terus Iya, benar. yang kedua tuh adalah ini kepribadian karena gini kalau di kantor itu kan kerjanya sebagai tim. Walaupun kita ditanya bisa nggak kerja individual. Karena dari SD sampai kuliah kita tuh mostly kerjanya individual. Walaupun kita kerja tim, tapi kita banyakan kerjanya masing-masing. Kerjain tugas sendiri, abis itu ujian pun sendiri gitu kan. Semuanya serba sendiri. Nah kalau di kantor, itu pada saat wawancara biasanya tuh diceknya kepribadiannya. Apakah nih orang cocok nih kepribadiannya dengan si usernya atau si calon Iya, bosnya gitu. Kebanyakan gitu. Jadi Jadi yang kadang penting bisa ini ya bekerja dengan baik sebagai tim gitu loh ya.
Iya, intinya. jadi kalian tuh harus gimana ya? Biasanya sih kepribadian yang kita cari kalau di kantor saya nih, biasanya tuh yang orangnya adaptif, habis itu dia punya punya gimana ya? Kalau misalkan diajak berbicara itu nggak kaku atau nggak canggung atau misalkan dia bisa bisa easy going untuk ngeluarin ide-ide yang dia punya, walaupun dia misalkan jurusan teknik ngelamarnya ke HR kayak saya gitu kan. Saya waktu itu interview juga gitu ditanya. Saya justru waktu interview ditanyanya nggak ada dunia HR. Mereka pure nanya kamu pengalaman kuliahnya gimana sih? Oke, Gitu. I see, I Karena kan see. based on CV aja kan kalau Iya fresh benar. graduate itu. Jadi dari situlah saya ceritain gimana pengalaman kuliah saya. Terus mereka kasih studi kasus. Kalau di lapangan gimana? Kalau gimana? Nah dari situ mereka bisa membaca pola pikir orang ini gimana, problem solving orang ini gimana. Dari situ biasanya tuh memang pure kepribadian yang dicari Oh, gitu. Selain skill ya, karena skill ya. itu bisa diasah. Kalau kepribadian itu, soft skill itu kadang sudah jadi watak gitu. Mungkin kalau punya skill ya merupakan nilai plus banget lah ya itu. Betul, betul. Pribadi. Apalagi Ya, kalau satu bidang gitu, pekerjaan ya. dengan jurusan kuliah itu kan udah nilai plus gitu. Mm-mm. Karena kan banyak juga tuh kasus yang dia sangat smart, dia orangnya super smart, tapi dia bener-bener komunikasinya jelek, nggak bisa ngomong, nggak bisa presentasi, nggak bisa kerja sama tim, nggak berkembang juga nanti di kantor gitu. Karena di kantor semuanya kerja tim. Keren sih. Emang benar juga kayak aku meyakini hal yang sama Teh Nena juga. Kalau Iya gimana? emang emang untuk bekerja bareng itu yang baik itu ya yang penting kita bisa kerjanya saling ngerti lah gitu. Kalau skill emang Iya. benar bisa diasah nih, tapi kepribadian seseorang ya udah itu watak seseorang aja gimana. Kalau kita nggak nyaman Karena yang kerja penting sama itu. dia ya kalau nggak nyaman kerja sama dia ya mending cari yang nyaman Mm-mm. aja deh gitu. Iya, karena gini, kalau misalkan kayak kita nih, kamu tadi sama saya kan kita berdua, oh saya Noval, saya Rehana, ketemu ngobrol, paling nggak kamu bisa baca kepribadian saya, oh ini orangnya gimana, saya juga bisa tahu, oh ini orangnya easy going nggak, atau gimana, itu hal dasar yang semua orang pasti bisa ngerasain gitu loh. Nah, itu yang biasanya pertama kali dilihat di interview pertama gitu. Nanti interview selanjutnya nanti ada lagi tentang skill, ditanya lagi, biasanya seperti itu. Nah, untuk selain itu nih Teh, aku juga kepo nih untuk kayak Gimana? kalau interview tuh pasti ada memperkenalkan diri dulu dong ya. Nah, Oh, of course. hmm, Kalau nah, enggak, gimana iya. kita mau saling tahu? Nah, benar banget. Nah, itu tuh biar first impression-nya bagus buat memperkenalkan diri tuh gimana sih baiknya Teh? Eh, kalau untuk perkenalan diri sih sebenarnya biasa aja sih, kayak kamu ya, kamu sebut aja saya siapa, terus saya dulu background kuliahnya apa gitu kan, terus biasanya tuh saya tipikal orang yang seperti apa, karena kan walaupun memang pada saat interview mereka memperkenalkan diri, nanti hasilnya bisa lain juga bisa, karena kan kadang orang ada yang nutup-nutupin gitu, tapi balik lagi first impression itu dari mimik, dari gaya bicara, dari gaya alur komunikasi yang terjadi saat interview, itu semua bisa terlihat. Jadi mau disiapin kayak saya kelemahannya ini, saya kelebihannya ini, terus saya tuh orangnya sukanya gini 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 gitu. Semuanya akan terlihat pada saat komunikasi itu alur komunikasi itu berjalan gitu loh. Karena kalau mungkin orang yang kan saya di HR, teman-teman saya kan ada banyak yang dari psikologi berarti ya di kantor. Ya, benar. Nah, mereka tuh orang psikolog itu udah bisa baca dari gerak-gerik badan, dari mimik, dari nada gitu. Mereka tuh udah tahu nih orang nih kayak gimana gitu. Jadi kalau saran saya, kalau untuk interview itu benar-benar jadi diri kalian aja deh gitu. Tapi Iya. diri kalian, tapi jangan diri kalian yang gue cuek, gue tunjukin cuek, enggak juga gitu. Paham. Tunjukin kalau gue sopan, gue bisa adaptasi, gue juga easy going orangnya, itu lebih baik sih gitu. Kalau misalkan pas perkenalan tuh kita overshare itu menurut HR sendiri tuh gimana ya? Apakah itu baik atau enggak sih Teh?
Sebenarnya gini, itu balik lagi ke si pewawancaranya. Ada pewawancara yang mereka tipikalnya pengen denger doang, ada yang pengen komunikasi. Jadi pengennya ada tanya jawab. Kamu ngasih Oh sedikit, ya, nanti dia ya. ngegali lagi nanya gitu. Kamu ngasih sedikit lagi, ntar dia ngegali lagi nanya gitu. Biasanya ada gitu. Jadi pengennya ngobrol atau enggak. Ada juga tipikal pewawancara yang pengennya ngedengerin aja masukan dari kalian. Apa sih? Gue pengen denger lo doang gitu. Nah, jadi beda-beda. Kadang kalau jadi kalian harus perhatiin nih, misalkan interview terus pada saat masuk ke ruangan si orangnya bilang gini, coba perkenalkan diri kalian, jati diri kalian siapa gitu. Nah, kenalin dulu nih sedikit sebagian dari diri kalian. Kalau dianya responsif, terus nanya banyak, berarti dia maunya tanya jawab. Nah, biar seru, kalian juga bikin hal yang memancing dari nanya gitu loh. Jadi situasinya enak. Tapi kalau misalkan kalian jelasin gitu dia cuman terus dia balik lagi CV, nah itu kalian aja langsung jelasin gimana sih diri kalian gini-gini. Karena mungkin tipikalnya si orang ini nggak pengen banyak ngomong, pengennya denger doang gitu sih. Karena kan jujur aja ya di HR itu setiap hari tuh banyak gitu yang kita interview gitu loh, dan situasinya terulang gitu. Maksudnya ya namanya interview kan, fresh graduate, jadi kondisinya sama, pertanyaannya juga kemungkinan sama, jadi kemungkinan boring dari si pewawancara tuh juga ada gitu loh. Nah, balik lagi gimana caranya kita ngebawa suasana saat interview jadi nyaman gitu loh. Selain kan di awal tuh biasanya dibuka dengan apa ya, perkenalan diri nih ya. Tapi secara umum Mm-mm. tuh interview rangkaiannya tuh seperti apa aja sih dalam rekrutmen itu? Setiap perusahaan pasti beda-beda. Ya. Kalau umumnya itu biasanya psikotes dulu. Hmm. Nanti setelah psikotes baru ada yang langsung interview, ada yang forum grup diskusi dulu, ada yang nggak pakai forum grup diskusi, langsung interview ke user, ada yang interviewnya ke Oh. HR dulu baru ke user gitu, beda-beda. Tapi mostly urutannya adalah psikotes lalu interview gitu. Dan semua itu balik lagi gimana perusahaan masing-masingnya aja maunya kayak gimana ya. Iya, sistem di setiap perusahaan dan lain filtering lah. Dan setahu aku nih ya Teh, kalau di pertanyaan pada saat wawancara tuh ada nih yang disuruh nyebutin kekurangan dan kelebihan. Nah itu ada tips and tricksnya nggak sih Teh? Kayak untuk menjawab kelebihan tuh kayak gimana, kekurangan tuh kayak gimana? Kalau misalkan untuk menjawab kelebihan kekurangan sih, sebenarnya sih kalau dibikin tips and trick itu Iya akan sih. sulit juga gitu karena benar-benar pure gimana orangnya gitu loh. Jadi terbalik lagi ke masing-masing orang sih. Kalau misalkan ditanya kekurangannya, kamu sebutin aja apa kekurangan saya. Tapi sebutinnya kalau bisa sih dalam hal yang ada hubungannya dengan pekerjaan gitu. Jangan bilang Ya, sih. saya orangnya malas gitu. Saya orangnya malas. Nah itu nilai minus sih. Maksudnya kan kerja nggak boleh malas gitu loh. Iya, bener banget, bener banget. Kalau kerja Iya malas ya gitu. apa yang mau dikerjain? Iya gitu. Makanya kalau misalnya kekurangannya apa? Nah, kamu Oke. misalnya berpikir, oh kalau kerja kan kita kerja tim nih. Berarti kekurangan gue kalau ada kerja tim biasanya apa sih? Mungkin gue orangnya nggak terlalu nyaman kerja tim. Berarti disebutin saya kurang nyaman kerja tim. Bisa kayak gitu. Tapi kan itu juga Oke. harus di-develop nantinya kan. Karena kan mostly kerja tim di kantor. Atau misalkan kekurangan saya, iya, kalau dalam tim saya kurang komunikasi, saya kurang bisa menyuarakan suara saya, tapi saya bisa, itu kekurangan saya, tapi kelebihan saya bisa menyelesaikan pekerjaan tim dengan baik, dengan tepat waktu dan hasil yang akurat. Itu juga bisa kayak gitu. Jadi kekurangan dan comes up with the solutions lah ya. Iya, baiknya Nah, disambungin kayak gitu. Jadi iya. orang bisa, oh oke oke oke, ada nilai minus, ada plusnya gitu. Oke, oke. Nah, kalau misalnya nih Teh, kayak Hmm. kita tuh udah interview panjang lebar dan akhirnya kita ditanya nih, kalau diterima mau digaji berapa? Nah, itu cara yang baik untuk menjawabnya gimana ya? Kalau untuk fresh graduate ya berarti ya. Ya, untuk fresh graduate. Kalau untuk fresh graduate, baiknya sih kalian emang kepoin dulu aja range gaji di perusahaan dan untuk bagian itu level itu tuh berapa gitu kan. Sekarang banyaknya di Google informasi seperti itu gitu. Jadi baiknya sih seperti itu. Atau kalau misalkan kalian udah tahu nih, misalkan kamu direkrut nih di bagian geologi, terus habis itu kamu job desk-nya adalah mengurusi misalkan deskripsi batuan di pertambangan itu, misalkan mereka habis ngebor, kalian tugasnya adalah mendeskripsi, misalnya itu job desk yang akan kalian lakukan nanti. Kamu tahu kamu expert di sana, kamu tahu kamu expert dalam deskripsi batuan, ya kamu bisa offer aja kan,
juga. Walaupun saya fresh graduate, Oke. saya dulu kerja di, misalkan saya dulu anggota lab petrologi dan saya terbiasa deskripsi batuan, saya minta range gajinya sekian gitu. Tapi Nah, setelah kan untuk tahu range berapa itu kan kalian harus tahu patokan di perusahaan itu salary-nya iya berapa. benar. Nah, itu kepoin aja dulu gitu. Oke, iya. Walaupun ujung-ujungnya biasanya sih untuk fresh graduate perusahaan udah nyiapin standar gajinya berapa gitu. Cuma mereka Oke. pengen tahu perhitungan kalian tuh, kalian mem-value diri kalian tuh berapa sih? Nah, itu ya Kak Ah, adalah informasi di balik pertanyaan itu gitu. oke. Jadi kayak ya udah pengen lihat nih para rekruter pada yang mau meng-apply tuh emang mau menilai diri mereka tuh berapa dan Iya, kalau ya, misalkan kalian bilang saya mengikuti rules yang ada di kantor aja gitu, itu juga nggak apa-apa. Tapi berapa kalian ya? juga bilang karena kan fresh graduate, jadi nggak ada masalah Hmm, sih kalau kalian ngomong kayak gitu juga. Karena kan kalian belum tahu range gaji di perusahaannya kan berapa gitu. Tapi Oke. kalau merasa kamu punya value lebih, punya keahlian lebih gitu, boleh aja. Walaupun biasanya karena kan kalau fresh graduate itu kan belum ketahuan tuh kinerjanya gimana. Ya. Jadi penawarannya itu belum bisa kuat lah gitu. Nah, kecuali kalau kalian udah experience gitu, kalian udah pernah bekerja terus ngelamar ke tempat lain, nah kalian bisa menjual diri kalian dengan project yang udah kalian lakukan sebelumnya gitu. Atau kalau misalkan kuliah di geologi kan anak-anaknya biasanya kan juga sudah pada ikut ini ya, proyekan Iya sih. senior kan. Biasanya kayak Dari gitu. situ, dari situ juga kalian bisa sebutin, saya udah pernah ikut di project ini, saya handle ini, terus saya ahli di bidang ini, itu juga bisa jadi nilai tawar kalian gitu. Ada buktinya, ada kualitasnya juga. Jadi bukan cuma asal Mm-mm. ngomong doang ya. Iya betul, karena gaji itu benar-benar value atas ke kinerja gitu. Jadi kalau kalian merasa gue kinerjanya oke selama gue ikut proyekan, terus hasil kerjaan gue juga oke, dan kalian pede dengan itu, ya kalian bisa offer diri kalian gitu. Oke, mungkin I have one last question maybe ya. Kayak Oke. ada nggak sih Teh pertanyaan yang menjebak di saat interview? Enggak sih, Oh nggak ada ya? menjebak tuh nggak ada. Kita nggak pernah ngejebak, Ah, kita pure pengen menggali si calon karyawan gitu. Jadi buat apa kita jebak gitu? Kita cuma pengen gali kepribadiannya dia. Kalau pengalaman saya pribadi nih waktu di Citibank, saya kan interview di sana tuh 3 kali interview. Interview umum sama HR, interview sama user HR atasan saya nantinya, lalu interview dengan direktur HR-nya. Nah, itu pada saat interview dengan HR atasan saya nantinya yang kedua, itu saya dikasih studi kasus gitu loh. Jadi bener-bener nggak ngejebak, cuman mereka emang kalau yang saya lihat ya, mereka emang pengen menggali pola pikir, problem solving, decision makingnya saya gitu. Saya dikasih case, tapi yang sehubungan dengan bidang saya, dengan bidang geologi gitu. Karena mereka tahu saya backgroundnya bukan dari psikolog atau dari manajemen, bukan dari manapun situ. Jadi mereka membuat case khusus untuk bidang geologi gitu. Nah mereka bikin studi kasus yang cukup umum sih menurut saya kalau di bidang geologi itu tentang survival doang sih dia bilang, walaupun itu nggak ada geologinya tapi menurut mereka itu ada hubungannya dengan geologi, ya udahlah saya ikutin aja gitu kan. ya. Jadi ya udah dari situ mereka cuma ngasih case, habis itu mereka nanya ke saya, kalau kamu di situasi ini itu gimana, kalau kamu ada di situasi ini itu gimana, kira-kira kamu bakal melakukan apa, terus dampak yang kamu lakukan tuh apa sih biasanya gitu. Mereka melihatnya pola pikir itu semuanya di situ gitu, leadershipnya juga di situ. Jadi menggali bukan menjebak ya Teh. Karena kalau kita di kantor nih, interview udah sehari, misalkan interview 10 orang, 15 orang, 20 orang, udah gak kepikiran buat ngejebak, kita cuma pengen ngegali yang mana yang paling oke. Nah, Kalau ini oke, kepribadiannya ini oke, problem solvingnya ya udah kita lolosin dia ke seleksi kedua gitu. oke. Jadi overall ya untuk menghadapi interview tuh ya kita jadi diri sendiri dan Iya, tunjukin apa yang kita bisa, kasih tahu apa yang kita betul, bisa. Dan kalau itu betul. sesuai dengan rekruternya, sesuai dengan yang mau menerimanya, sesuai dengan perusahaannya, ya kita juga Ya, tahu bakal diterima gitu kan ya. betul. Pokoknya intinya Oke. kalian harus paham perusahaan apa yang kalian daftar, posisi Iya. apa yang kalian daftar. Itu harus paham.
Oh ya. Karena pasti ada kaitannya dengan pertanyaan di sana. Nanti kan mereka pasti akan mempertanyakan teknis tuh. Kayak, oke, kamu kan mendaftar nih di bagian geotermal. Geotermal bekerja seperti ini. Nah, apa yang kamu tahu tentang geotermal? Paling gitu. Jadi harus menguasai ya apa yang kalian daftar, posisi apa yang kalian daftar, dan perusahaan apa yang kalian daftar itu harus dikuasain dulu. Oke, I see. Ya, it's been a good time lah ngobrol sama Teh Nena. Cuma Iya, ada satu pertanyaan titipan lagi nih Teh, boleh apa enggak? boleh. Boleh ya? Soalnya ada yang nanya nih, kayak ada nggak sih pengalaman unik dari Teh Nena waktu nge-interview? Em, apa ya pengalaman unik? Kayaknya yang saya interview orangnya oke-oke aja, maksudnya biasa-biasa aja. Aman-aman Paling aja lah ya? aman-aman aja. Paling bukan unik sih, jatuhnya kayak lebih ke demotivasi. Maksudnya adalah dia daftar tapi dia nggak semangat untuk interview gitu. Oh iya. Ya, Yeah. coba perkenalin diri, ya nama saya gini-gini. Terus dia diem. Iya, lanjut tentang Masnya diceritain lagi ya Mas gitu kan. Oh iya, saya gini-gini. Udah. Terus udah dia nggak ngomong apa-apa lagi. Terus dia bilang ya kalau nggak terima juga nggak apa-apa. Dia bilang kayak gitu. Ya mungkin dia bukan dia yang mau kali ngelamar ke perusahaan itu. To the Paling point gitu banget tuh. doang sih. Paling ini sih kalau yang sebenarnya kalau secara proses interviewnya yang unik sih nggak ada, semuanya biasa aja. Cuman yang unik adalah kejadian pada saat interview adalah misalkan saya panggil kandidat, terus dia datang dengan yang over PD. Oke. Over PD itu kayak hai, dia langsung masuk langsung kayak gitu kayak kita what? Terus kalau nggak duduk tapi dengan posisinya nggak sopan gitu, maksudnya dia belum kita persilahkan tapi dia udah duduk gitu kan, kayak apa sih gitu, kita belum apa-apa gitu. Terus ada yang so akrab gitu karena dia mungkin pengen suasananya lancar, pengen suasananya cair, jadinya dia so akrab gitu, jadi kita yang males gitu. Oh my god gitu kan, kayak ya gimana sih kalau gak usah interview deh, kalau kita ketemu orang so akrab juga kan kita males gitu kan. Malah jadi it turns awkward ya. Walaupun emang interview baiknya kita mengarahkan ke yang gimana ya, ke yang suasana yang santai, tapi jangan lupa itu dunia pekerjaan dan itu proses yang formal interview, jadi harus semi formal, nggak boleh sama sekali informal jadinya kalian bawain gitu. Bisa menempatkan diri lah ya sesuai situasi yang ada. Betul, jadi kalau misalkan kayak terlalu jadi kayak kita baru datang kayak dianggap kayak teman udah kenal dari SMP gitu kan, malas juga gitu, siapa lo gitu kan. Terus kalau misalkan masuk juga kayak tiba-tiba ditanya, oke, kelebihan kamu apa? Iya saya kelebihannya gini Pak, gini. Itu udah kebayang pasti. Wah nanti kalau gue kerja sama dia nih, dengan orang yang bacotnya banyak kayak begini nih, ribet nih, nggak kelar kerjaan gue, yang ada gue debat doang sama dia, itu juga jadi nilai minus gitu loh. Jadi bener-bener selayaknya orang komunikasi aja gitu, senyamannya orang komunikasi aja. Jangan berlebihan, jangan juga terlalu pasif. Jadi diri sendiri dan secukupnya. Iya bener, karena sebenarnya interview tuh nggak semenyeramkan itu kok gitu loh. Oke, baik, makasih banget loh Teh. Iya sama-sama. Udah mau nyempetin waktu buat sharing-sharing di SPI Talkover kali ini. Iya, ini programnya bagus banget nih SPI sekarang. Semoga lancar terus ya programnya, SPI-nya makin maju. Amin banget, makasih Teh Nena. Makasih banget udah ngeluangin waktunya buat sharing-sharing nih sama kita, buat sharing-sharing pendengar nantinya. Dan semoga Teh Nena di pekerjaan juga semakin semakin sukses, semakin bisa mendapatkan apa yang Teh Nena mau. Pokoknya rezekinya dilancarkan dan diberi kesehatan selalu. Amin, sama-sama. Doanya balik juga ke kalian semua ya. Amin. Thank you so much. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan nggak online lagi deh. Iya, keep kontak ya, jangan putus kontak. Thank you, Teh Nena. Dadah. Iya, thank you semuanya. Dadah.